Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini yang akan memberitakan firman Tuhan di devosi Bu Eka, gitu ya. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh menolong kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan supaya apa yang hamba sampaikan hanya kebenaran daripada Tuhan, dan berkati setiap anak-anak yang akan mendengarkan supaya mereka Tuhan boleh memiliki hati yang mau belajar, dan firman yang boleh kami dengarkan pagi hari ini benar-benar boleh menolong kami untuk semakin mengenal Kristus. Secara khusus Tuhan, di dalam masa-masa penantian kami dalam perayaan Tuhan hari Natal, mana kami sangat bersyukur Kristus mau mati bagi kami, Kristus mau lahir ke dunia ini, menjadi manusia Tuhan, mengosongkan diri-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada kami, dan terima kasih untuk cinta yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami ke depannya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, jadi tema firman Tuhan hari ini itu diambil dari kitab Injil Yohanes. Namun sebelumnya Ibu akan kembali mereview sedikit begitu ya. Judul tema hari ini yaitu The Word Became Flesh, atau firman itu menjadi daging. Nah, seringkali ketika kita sedang dalam masa perayaan Natal seperti itu ya, orang bertanya, apakah Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia? Lalu ada juga orang yang bertanya, mengapa Yesus memilih untuk menjadi manusia? Dalam hal ini berarti kita berbicara tentang misteri inkarnasi. Kemudian ada juga yang mempertanyakan, mengapa terang itu harus datang ke dalam kegelapan? Kegelapan dalam hal ini adalah dunia ini. Tentunya di hari-hari sebelumnya anak-anak juga sudah membahas begitu ya, tentang bagaimana dunia ini begitu membutuhkan juru selamat, dan kita semua sangat butuh ya, butuh terang itu, terang yang benar-benar bukan palsu gitu ya. Nah, kita akan coba sama-sama lihat. Saya akan bahas satu persatu, namun sebelumnya kita akan buka Alkitab kita. Kita buka dalam kitab Injil Yohanes, ya, Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 14. Silakan anak-anak boleh buka ya yang bawa Alkitab. Kita buka sekali lagi dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan baca ayat 9 sampai 14. Ibu akan bacakan karena ini video jadi agak sulit kalau kita mau secara bergantian ya. Ibu bacakan dari sini. Yang lain boleh mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Injil Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 14, firman Tuhan berbunyi demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita kembali ke pertanyaan yang pertama begitu ya. Apakah Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Sangat jelas dikatakan di dalam firman Tuhan pagi hari ini bahwa ya, firman Tuhan ya, Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah firman yang sejak awal begitu ya. Bahkan dikatakan di sini Dia yang menjadikan dunia. Ya, di ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi sebenarnya sangat secara logika, kenapa akhirnya ada orang yang mempertanyakan seperti ini? Bahkan firman Tuhan bilang, iya, dia datang, dunia ini miliknya, dia yang menjadikan, tapi kepunyaannya tidak mengenal dia. Betapa sedih begitu ya. Bayangkan kalau kalian membuat sesuatu begitu ya, dan ya kalau kita yang membuat sesuatu pasti itu hanya benda mati begitu ya. Tapi tiba-tiba apa yang kamu buat, yang kamu ciptakan tidak mengenal kamu, itu sangat sedih sekali gitu ya. Dan ini yang terjadi. Sejak awal sudah dikatakan bahwa Yesus adalah firman yang sejak awal menunjukkan keilahiannya. Gitu. Masih banyak sekali bukti di dalam firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kemudian yang kedua, tadi Ibu sudah sampaikan begitu bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu, tapi ciptaannya tidak mengenal Dia. Pencipta, kemudian Dia menjadi bagian dari ciptaan, masuk ke dalam dunia seperti itu. Tapi bukan berarti status Yesus dalam hal ini adalah bukan Allah. Kalau kalian ingat
pasti di dalam pelajaran BS sudah pernah juga dijelaskan, mungkin khususnya yang SMA mungkin ya, sudah cukup sering mendengar bahwa Yesus itu adalah 100% Allah tapi 100% manusia. Itu gimana mau maksudnya gitu ya. Jadi memang itu bukti bahwa Yesus itu adalah Allah, karena kita tidak bisa menyelami, kita tidak mengerti. Tapi yang jelas dengan iman kita percaya firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus menjelma menjadi manusia. Dia menjadi bagian dari ciptaannya. Seperti itu. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus memilih untuk menjadi manusia? Nah, ini yang kita sebut sebagai misteri inkarnasi. Ada dua hal gitu ya. Saya bacakan. Sang pencipta yang agung memilih untuk menjadi ciptaan, mengalami hidup sebagai manusia, sehingga manusia dapat mengenal kasih Allah yang nyata. Dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, termasuk penderitaan dan kelaparan. Jadi, kenapa? Pertanyaannya, kenapa ia memilih untuk menjadi manusia? Karena apa? Dia, yaitu Allah yang sejati, dia mau menyatakan kasihnya kepada orang-orang yang dikasihinya. Dia bahkan turut merasakan apa yang kita alami. Ya, mungkin ada di antara anak-anak saat ini yang merasa begitu ya, bahwa sedang dalam penderitaan. Ya, ibu cerita sedikit. Kemarin ibu sempat ngajar di kelas 9 gitu ya, anak kelas 9 juga. Lalu kami sedikit membahas tentang respon di dalam respon manusia, khususnya respon negatif ketika kita menghadapi sesuatu, menghadapi keadaan, kondisi begitu ya. Dan kadang-kadang ada orang yang merespon atau memberikan respon-respon yang berbeda-beda begitu ya. Nah, ada yang menyatakan bahwa respon mereka sepertinya dunia ini seperti duka cita begitu ya. Dia selalu merasa hal-hal yang terjadi, hal-hal yang membuat dia merasa berduka cita. Tentu ketika kita merasa seperti ini, itu karena kesulitan hidup. Penderitaan itu memang nyata di depan kita. Namun kabar sukacitanya, Yesus mau menjelma menjadi manusia. Dia memberikan contoh kepada kita, dan kita bisa lihat bagaimana respon Yesus. Apakah dia taat sampai akhir? Seperti yang kalian sudah tahu, jelas Yesus sangat taat sampai akhir. Seperti itu ya. Lalu yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa kasih dan kerendahan hati Allah tak terhingga. Coba bayangkan seorang pencipta, dia mau turun begitu ya, turun langsung ya. Jangankan pencipta, bahkan presiden kita yang sebelumnya Pak Jokowi begitu ya, kalau dia turun lapangan, wah, betapa orang-orang melihat dia, wow, dia sangat rendah hati seperti itu ya. Dia mau belusukan kemana-mana, itu aja kita udah lihat, wah, Pak Jokowi cukup rendah hati begitu ya. Tapi sebenarnya itu belum benar-benar ikut merasakan, karena dia datang hanya sesaat begitu ya. Tapi Yesus, dia bahkan turut merasakan, bahkan yang dirasakan Yesus lebih parah daripada kita. Yang dirasakan Yesus nanti dia akan mati di kayu salib, lebih parah. Penderitaan yang dialami jauh lebih menyakitkan daripada yang kita alami. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengapa terang datang pada kegelapan? Kenapa harus ada terang? Karena ada gelap. Karena gelap, bukan karena ada gelap. Karena gelap. Kalau orang gelap, kalau gelap bagaimana kita bisa melakukan aktivitas? Tidak bisa. Kita bisa tahu kita mau kemana arahnya? Tentu tidak bisa. Ya. Kalau mati listrik, pasti semua merasa kesulitan begitu ya. Saya percaya semua kesulitan kalau mati listrik. Ya, jadi kenapa terang itu harus datang? Kenapa terang datang pada kegelapan? Ada dua hal ya. Yang pertama, kedatangan Yesus sebagai terang di tengah kegelapan dunia yang dipenuhi dosa dan kebingungan adalah harapan untuk umat manusia. Jadi kedatangan Yesus, esensi dari kita merayakan Natal yaitu kita benar-benar yakin dan kita punya pengharapan akan dunia yang begitu gelap ini. Kalau kita mau menyadari, anak-anak menyadari begitu ya, dunia ini semakin hari semakin rusak. Dunia ini bukan semakin hari semakin baik, tidak. Dunia hari-hari ini semakin hari semakin parah. Kalau kalian mau lihat, coba refleksikan aja. Semakin besar, kamu semakin tua, semakin bertambah umurmu, apakah kamu merasa bahwa kejahatan makin berkurang? Tidak. Kejahatan itu makin nyata di depan mata. Dunia makin menawarkan hal-hal yang menyenangkan daging. Tapi bersyukurnya kita orang-orang yang percaya, kita punya harapan bahwa dia akan datang. Natal itu adalah waktu di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Sekarang di masa-masa
ini seharusnya kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini yang harusnya lebih kita renungkan. Dan perayaan Natal sebenarnya hanya salah satu yang menolong kita mengingat betul-betul, gitu ya. Dan harapannya tidak hanya di hari Natal, tapi setiap hari kita mengingat, merayakan Natal setiap hari, bahwa Yesus itu sudah lahir dan dia akan datang yang kedua kali. Kita harus mempersiapkan diri. Kemudian yang terakhir, dia datang membawa kebenaran, kehidupan dan pemulihan bagi semua yang percaya kepadanya. Saya garis bawahi ya, yang percaya kepadanya. Nah, ini saya rasa anak-anak sudah memahami hal ini, gitu ya. Jadi berbicara mengenai percaya itu tidak hanya sampai kepada kognitif kita. Mungkin ada di antara kita yang ketika ditanya, oh bagaimana Yesus itu siapa? Oh ya, di dalam pelajaran agama Kristen, pelajaran BS, kalian bisa jelaskan bagaimana proses penciptaan, kejatuhan, lalu CFRC gitu ya, creation, fall, redemption, lalu nanti consummation gitu. Kalian hafal secara teori, tapi di dalam menjalani hidup apakah kita benar-benar percaya? Apakah kita benar-benar menaruh harapan kita ke dalam Kristus? Apakah kita masih sangat kuat dengan masa depan? Khususnya mungkin kelas 12 yang sebentar lagi akan menginjak atau melangkah ke jenjang perkuliahan, mungkin sudah ada yang khawatir begitu ya. Sepertinya tidak ada harapan bagi saya, Bu, bagi saya, Pak, karena kondisi keluarga, biaya dan segala macam, sepertinya saya tidak lanjut sekolah dan segala macam. Sekali lagi, Kristus sudah lahir bagi kita, dia memberikan harapan kepada kita. Tapi tujuan utama kita bukan apa yang kita ingin capai di dalam dunia ini, tapi bagaimana ketika kita masih hidup di dunia ini, kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Termasuk ketika memikirkan nanti mau lanjut kemana kuliahnya, itu bagian dari pertanggungjawaban, dan kita percaya bahwa Kristus ada di dalam kita. Lalu bagaimana respon kita? Ya, yang pertama, tadi Ibu udah bilang ya, bahwa secara kognitif mungkin kalian bisa menjelaskan seperti itu. Harapannya setidaknya kalian bisa memahami. Ya, kesini dulu, baru nanti ke sini. Ya. Ada yang sampai di sini tapi tidak sampai di hati. Harapannya sampai di hati kita. Ya, kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, harapannya ketika kita memahami ya arti terang datang kepada kegelapan, kita benar-benar merasa bersuka cita. Bayangkan kalau lagi mati listrik, terus kita sudah suntuk nih seharian mati listrik gitu ya, lalu tiba-tiba listriknya nyala, bagaimana respon kita? Saya yakin semua otomatis ye ya. Jadi itu seringkali terjadi. Saya waktu masih pelayanan di Lampung, kami sering sekali mati listrik. Jadi kalau listrik nyala itu semua langsung bersorak begitu ya. Dan di sini jarang ya mati listrik, tapi saya yakin mungkin kalian pernah ya setidaknya sekali lah selama seumur hidup merasakan ruangan yang gelap lalu tiba-tiba ada terang, pasti sangat bersuka cita gitu ya. Nah, harapannya seperti itu di dalam hidup kita. Kalau kita merasa pengen gelap sekali keadaan saya, kayaknya kegelapan itu mirip-mirip maksudnya adalah kita sedang mengalami kedukaan atau hal-hal buruk ya. Biasanya kegelapan itu identik dengan seperti itu ya, berkaitan dengan sesuatu yang buruk terjadi pada kita, sesuatu yang tidak baik yang kita rasakan, seperti itu. Lalu kita juga belajar ya merasakan dan menghargai kasih Allah yang sudah mau lahir bagi kita. Itu dengan cara seperti apa? Yang Kristus lakukan adalah menyatakan kasih. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah sama, menyatakan kasih. Kepada siapa? Kepada semuanya, kepada semua orang. Oke? Ya, lalu yang terakhir, kita juga mau mencoba menjadi terang ya. Tadi kita menyatakan kasih dan kita mau menjadi terang. Artinya apa? Terang yang dimaksud dalam hal ini adalah kita memberitakan kabar sukacita ini. Ya, kita kasih tahu kepada orang-orang bahwa ada harapan. Kristus mau turun ke dunia di masa-masa Natal ini. Jadi gunakan momen ini untuk benar-benar kita boleh belajar untuk menjadi terang dan kita menjadi saksi. Ya, kita menjadi saksi melalui apa? Melalui kejujuran, integritas. Ya, mungkin ada di sini yang masih terus bergumul untuk belajar jujur, belajar bertanggung jawab. Kita menjadi terang, menjadi saksi lewat hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, kiranya Tuhan yang menolong kita, dan saya percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan memampukan kita. Tidak mudah untuk kita menjadi terang,
Tidak mudah untuk kita percaya dan benar-benar meyakini bahwa kita punya harapan. Tapi saya percaya, Bu Eka percaya, kita semua akan merasakan kasih-Nya ketika kita mau membuka hati, ketika kita mau belajar untuk mengenal Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Kadang-kadang saya merasa saya tidak merasakan kehadiran Kristus loh, Bu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak mau belajar mengenal. Kalian kalau belajar mengenal seseorang, semakin kenal, kira-kira bagaimana? Harusnya semakin bisa memahami begitu ya. Semakin kenal ada dua, semakin kenal makin jengkel gitu ya, karena makin tahu gitu buruk-buruknya. Tapi kalau mengenal Kristus, sudah pasti Kristus itu sempurna. Kalau kamu mengenal seseorang dan orang itu semakin kamu kenal, semakin kelihatan kebaikannya, pasti kamu makin mengasihi dia, makin ingin selalu bersama dengannya. Tapi kalau sebaliknya, kamu akan meninggalkan. Nah, mengenal Kristus, sudah pasti Kristus itu memiliki karakter yang sempurna, semuanya sempurna, dia adalah Allah. Jadi ketika kita mau belajar mengenal Kristus, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat apapun itu, lewat pelajaran BS, atau manapun, ikut komsel dan segala macam, kamu akan semakin merasakan bahwa Kristus itu baik. Kristus itu penyedia, Kristus itu penolong, dan segalanya. Semuanya bisa diberikan oleh Kristus. Bahkan dia adalah sumber sukacita. Jadi, mari sama-sama di momen Natal ini, kita benar-benar merefleksikan bagaimana Kristus mengasihi kita. Sekian yang Bu Eka bisa sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diingatkan bahwa Engkau lahir ke dalam dunia ini karena kasih-Mu kepada kami. Mampukan kami di masa-masa ini benar-benar merefleksikan kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami seringkali lebih mengasihi dunia ini daripada mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, dan karenanya kami butuh anugerah Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu, supaya kami boleh sama-sama semakin hari semakin merasakan kasih Tuhan, semakin hari semakin rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk kami ke depannya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.